Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinta Nirmala dari kelas 10 MPLB. Pada tanggal 21 April 1879 di Kabupaten Jepara, lahirlah sebuah putri dari Jepara, Raden Mas Adipati Jepara dan Raden Ajeng Kartini. Bu, Kartini sedang menangis. Baik, Kang Mas, aku akan segera menidurkannya. Mulai memasuki usia sekolah, Kartini mendapatkan kesempatan untuk bersekolah di ILS yang merupakan sekolah dasar zaman kolonial Hindia Belanda yang ada di Indonesia. Akan tetapi Kartini yang hanya menempuh sekolah selama 12 tahun dikarenakan Kartini diperintahkan berhenti sekolah oleh ayahnya untuk dipingit. Karena pada masa itu ada tradisi wanita Jawa harus ditinggal di rumah dan dipingit. Selama dipingit, Kartini merasa bosan dan lelah karena tidak dapat melakukan hal yang diinginkan. Hari yang kulalui sangatlah membosankan. Apakah aku bisa membaca buku-buku yang ada di kamar kakakku? Kartini pun menghabiskan waktunya untuk membaca buku Belanda mengenai emansipasi wanita. Sepertinya aku tahu yang harus aku lakukan. Bagaimana jika ilmu dapat dipergunakan untuk memajukan perempuan pribumi? Dan pada akhirnya Kartini mulai termotivasi untuk memajukan para perempuan pribumi. Kartini pun mulai berkirim surat dengan teman Eropanya mengenai emansipasi wanita. Hai temanku Setelia, hari ini aku membaca buku-buku mengenai emansipasi wanita dan hatiku meledak untuk memajukan perempuan Indonesia. Kartini ditentang oleh ayahnya untuk bertemu dengan teman-temannya. Hai, apa yang sedang kamu lakukan, wahai Kartini? Kenapa kamu selalu berkirim surat dengan teman-temanmu? Nyuwun sewu Rama, saya menginginkan kesetaraan antara kaum wanita dan kaum pria rohani. Tidak ada hal seperti itu, wahai Kartini. Kamu akan segera Romo nikahkan. Romo, saya tidak mau. Saya masih ingin mengejar cita-cita saya. Sudah, kamu ikutin saja apa kata Romomu itu. Romo tidak mau tahu. Baik Romo, saya akan segera menikah, tapi saya memiliki syarat. Apa syaratmu, wahai anakku Kartini? Syarat-syarat yang pertama adalah saya tidak mau membasuh kaki suami saya. Syarat-syarat yang kedua, saya tidak mau dibebani sopan santun yang rumit. Cukup Kartini. Wes toh, lanjutkan saja Kartini. Syarat yang ketiga adalah saya inginkan mendirikan sekolah untuk kaum pribumi. Baik, Romo akan menyampaikan syarat-syarat kepada calon suamimu. Setelah Bupati Rembang mendapatkan surat dari Kartini, akhirnya Aryo mendatangi kediaman Kartini untuk membicarakan perihal syarat dan diberikan Kartini. Apakah Dek Ajeng yang menuliskan syarat-syarat yang diberikan itu? Betul Kang Mas, seandainya Kang Mas tidak setuju dengan persyaratan tersebut, sekiranya harap masalah ini tidak diperpanjang. Saya tidak bermaksud seperti itu. Justru kedatangan saya ke ini adalah untuk menyampaikan hal-hal yang tidak disampaikan melalui surat. Aku ikhlas menerima syarat-syarat dari Mutiara Kartini. Karena Arga telah menyetujui syarat-syarat yang diberikan oleh Kartini, akhirnya Kartini pun setuju untuk menikah dengan Aryo. Melaksanakan syarat-syarat dari Kartini, salah satunya adalah mendirikan sekolah yang telah didirikan, diberikan nama Sekolah Sauma Kartini. Suami Kartini pun mendukung kegiatan Kartini, pun mulai mengajarkan berbagai macam hal-hal pada perempuan pribumi yang bersekolah di Kartini. Setelah beberapa bulan pernikahan, Kartini mulai mengandung anak pertamanya.
Pada tanggal 13 September 1945, Kartini melahirkan anak pertama yang diberi nama Sosialis Djosodiningrat. Kartini wafat tahun 1911. Kumpulan surat-surat Kartini dibukukan oleh J.H. Abendono dan diberikan judul Habis Gelap Terbitlah Terang. Melalui surat nomor 108 tahun 1964 tertanggal 2 Mei 1964 menetapkan Raden Ajeng Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional dan menetapkan peringatan Hari Kartini sebagai besar nasional yang jatuh pada tanggal 21 April jadi setiap tahunnya. Sekian dari saya dalam video animasi RA Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.